Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel saya, Excel Firmansyah. Pada video ini kita bahas mengenai fungsi formula VLOOKUP. Ada kalanya pada pekerjaan sehari-hari kita dihadapkan untuk mengambil suatu data dari jumlah data yang besar. Seperti misalnya kita akan diminta untuk menampilkan berapa data penjualan dari agen penjualan F. Apakah nama produknya, kemudian kuantitasnya berapa, harga satuan berapa. Jika dalam hanya 50 baris data itu akan sangat mudah dicari satu persatu. Tapi apabila sudah data berbentuk ribuan ataupun ratusan ribu, itu akan sangat sulit. Nah, disinilah peranannya fungsi VLOOKUP. Adapun tujuan dari fungsi VLOOKUP ini adalah untuk mencari suatu nilai dari sebuah tabel data yang besar atau big data. Kemudian syarat dari VLOOKUP tersebut adalah nilai yang dicari itu harus berada pada kolom kiri dari tabel. Jadi jika kita ingin mencari nilai dari A ini, B, C, maka agen penjualan ini kolomnya harus berada sebelah kiri. Dan kemudian yang kedua, untuk hasil dari pencarian, apa kita mencari produknya, kuantitas atau harga satuan, itu mesti berada di sebelah kanan dari nilai yang dicari tersebut dari agen penjualan. Jadi tidak bisa jika misalnya agen penjualan ini terletak di sebelah kanan, kemudian hasil pencarian itu terletak di sebelah kiri dari agen penjualan tersebut. VLOOKUP sama yang kepanjangannya adalah vertical lookup, itu adalah apabila kita melakukan pencarian nilai yang dimana header dari tabel tersebut berada dalam paling atas dalam bentuk kolom. Dalam bentuk kolom 1, kolom B, kolom C, kolom D, E, F, G. Sedangkan jika kita menggunakan HLOOKUP atau horizontal lookup, maka header dari kolom itu akan berada pada baris 1, 2, 3. Jadi misal ini agen penjualan berada pada B3, kemudian produk akan berada pada B4, headernya, kuantitas akan berada pada D5. Seperti dalam praktek aplikasinya adalah dalam kehidupan sehari kita diminta misalnya mereview tentang laporan agen. Laporan agen-agen penjualan dari A, B, C sampai berikutnya. Nah, di sini kita ingin mengetahui dari agen, suatu agen, apakah produk yang dijual, kemudian kuantitasnya berapa, kemudian harga satuannya. Yang dimana produk ini terdiri dari beberapa ratusan atau puluhan atau ribuan item dalam lapangannya. Nah, untuk melakukan itu maka pertama kita harus di sini bisa membuat list drop down dengan cara untuk agennya kita klik data, kemudian di sini kita pilih kita pilih data validasi, kemudian pilih data list, dan source-nya, sumbernya adalah yang kita bikin list adalah kolom agen penjualan selain header dari awal sampai akhir. Kemudian oke. Nah, di sini nantinya akan muncul pilihan A, kolom B, agen penjualan A, penjualan F, dan seterusnya. Kemudian kita ingin mengetahui apakah produk yang dijual oleh agen penjualan F,
maka disinilah kita gunakan fungsi sama dengan VLOOKUP. Kemudian nilai yang kita cari ini adalah F. Kita kunci F4, kemudian koma, kemudian tabel dari data, yaitu dari nilai kolom agen penjualan sampai kepada akhir keseluruhan tabel kita sorot. Jadi tidak bisa kita melakukan dengan agen penjualan, kita dengan menekan kontrol, kemudian kita tunjuk lagi kolom yang lainnya. Dalam hal ini antara agen penjualan dengan kuantitas ini tidak boleh terputus. Maka kita harus sorot semua kolom. Kemudian F4 untuk mengunci. Kemudian bahwa yang kita cari di sini adalah produk. Kita lihat bahwa di sini produk adalah berada pada kolom 2, maka kita ketik 2. Berikutnya di sini kita akan selalu memakai false karena artinya kita akan mencari apa yang persis sama dengan A, B, C, D, E, F di sini. Kemudian tutup kurung, enter. Maka di sini kelihatan bahwa F telah melakukan penjualan tas ransel. Berikutnya untuk kuantitas kita lakukan hal yang sama. Berapa kuantitas dari tas ransel yang dijual oleh F, kita lakukan dengan hal sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita cari nilai, tunjuk nilai yang dicari yaitu F4. Kemudian kita sorot seluruh kolom, tidak termasuk header dari kolom. Kemudian tekan F4 untuk mengunci rank. Nah, kita perhatikan lagi kuantitas. Kita akan berhitung kuantitas terletak itu pada kolom 3. Maka 1, 2, 3. Maka kita ketik 3, kemudian false, yang artinya bahwa kita mencari nilai-nilai yang betul sama dengan yang dijual oleh F. Enter. Terlihat di sini bahwa kuantitas tas ransel yang dijual adalah oleh F, tas ranselnya sebanyak 5 buah. Untuk gampangnya ini bisa kita copy langsung ke bawah karena kita sudah mengunci nilai yang dicari, kemudian tabelnya yang sudah dicari. Nah, sekarang kita tinggal hanya mengubah angka 3, yaitu kita melihat bahwa harga satuan berada pada kolom 1, 2, 3, 4. Maka ini kita rubah menjadi 4. Enter. Nah, untuk total penjualan atau ini sama juga disebut dengan total pendapatan, bisa dilakukannya hal yang sama, kita copy, kemudian perhatikan bahwa total pendapatan berada pada kolom 1, 2, 3, 4, 5. Kita rubah menjadi kolom 5. Sehingga total pendapatan adalah 750. Atau kita bisa melakukan dengan operasi perkalian, yaitu total pendapatan merupakan perkalian antara kuantitas dengan harga satuan. Nah, di sini kita akan merubah bahwa kuantitas adalah berada di kolom 1, 2, 3. 1, 2, 3, kemudian dikali VLOOKUP, kemudian nilai yang dicari F, kita kunci kolom, kemudian tunjuk seluruh tabel, kunci kolom. Kita lihat bahwa di sini
merupakan perkalian antara kuantitas dengan harga satuan. Berarti harga satuan berada pada kolom 1, 2, 3, 4. Maka kita ketik 4, kemudian koma, false. Tutup kurung, enter. Maka akan menunjukkan hasil yang sama antara dengan langsung tadi dengan menggunakan VLOOKUP atau melakukan operasi perkalian antara kuantitas dengan harga satuan, sehingga di sini akan diperoleh nilai sebanyak 750. Begitu juga untuk pelanggan, mengetahui siapa pelanggannya yang membeli sebanyak 750 ini, kita bisa kopikan yang di atas seperti tadi, Ctrl C, kemudian Ctrl V, kita hitung kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini kita rubah kolom 4 menjadi kolom 6. Sehingga di sini diketahui bahwa untuk agen penjualan F, mereka telah melakukan penjualan tas ransel dengan kuantitas sebanyak 5 unit dengan harga satuan sebanyak 150, sehingga total pendapatannya adalah dari 5 kali 150 sampai dengan 750 dengan pelanggannya yaitu Dita. Hal ini sangat simpel kita lakukan dibanding jika data itu ribuan, maka kita akan kesulitan untuk mencari data tersebut. Begitulah prakteknya penggunaan VLOOKUP dalam kehidupan penyelesaian masalah di kantor sehari-hari. Jika Anda anggap bahwa file video ini bermanfaat, like dan share kepada teman-temannya, kemudian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.